Assalamualaikum semuanya, kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas yang dibimbing oleh Bapak Dodi Anwar SIM. Sebelum ke topik bolehkan, saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada daftar isi yang merangkup tentang 1. Pendahuluan, 2. Pengertian pakar, memperindak dan umum, 3. Dasar-dasar hukum, 4. Pihak-pihak waralaba, 5. Perjanjian waralaba, 6. Hal dan kewajiban waralaba, 7. Jenis-jenis dan kriteria, 8. Perbedaan franchise lokal dan luar, 9. Kelebihan dan kekurangan waralaba, 10. Persyaratan waralaba, 11. Pertimbangan dalam franchise, 12. Potensi waralaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Roybita dari Prodi Akuntansi dengan NIM F2301018 mau menjelaskan tentang istilah waralaba. Waralaba dalam bahasa asing disebut dengan franchise. Asal katanya berasal dari bahasa Prancis kuno yang berarti bebas. Sekitar abad pertengahan, pemerintah atau bangsawan di Inggris menggunakan franchise untuk memberikan hak khusus seperti untuk mengoperasikan kapal feri atau berburu di tanah milik pemerintah atau bangsawan tersebut. Franchise di Indonesia disebut dengan waralaba. Kata waralaba berasal dari dua kata, yaitu wara dan laba. Wara memiliki arti istimewa dan laba berarti keuntungan. Kata waralaba pertama kali diperkenalkan oleh LPPM, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Manajemen, sebagai padanan kata franchise. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba menjelaskan bahwa waralaba memiliki arti berupa hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Waralaba diperkenalkan pertama kali pada tahun 1850-an oleh Isaac Singer, pembuat mesin jahit Singer, ketika ingin meningkatkan distribusi penjualan mesin jahitnya. Walaupun usahanya tersebut gagal, tetapi dialah yang pertama kali memperkenalkan format bisnis waralaba di Amerika Serikat. Kemudian, cara ini diikuti oleh pewaralaba lain yang lebih sukses. John S. Pemberton, pendiri Coca-Cola pada tahun 1886. Di Indonesia, bisnis franchise mulai dikenal pada era 1950-an ketika muncul dealer kendaraan bermotor melalui pembelian lisensi. Kemudian berlanjut pada tahun 1970-an ketika sistem pembelian lisensi tambahan dilakukan. Dalam perkembangannya, bisnis dengan sistem franchise bertumbuh sangat cepat pada era tahun 1980-an. Di mana franchisor memberikan hak kepada franchise untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan konsep franchisor atau Faisal Santiago. Franchise sebagai sebuah kontrak atas barang yang intangible yang dimiliki oleh seorang franchisor, seperti merek yang diberikan kepada orang lain. Franchise untuk menggunakan barang atau merek tersebut pada usahanya sesuai dengan teori yang disepakati. Sesuai Reza, franchise waralaba sebagai sebuah lisensi merek dari pemilik yang mengizinkan orang lain untuk menjual produk atau servis atas nama merek tersebut. Pengertian memperindak: perikatan di mana salah satu pihak memberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki oleh pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam rangka menyediakan atau penjualan barang dan jasa.
hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti hasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Pengertian waralaba secara umum. Definisi waralaba secara umum dapat diartikan sebagai pengaturan bisnis yang memiliki perusahaan atau pewaralaba atau franchisor, member atau menjual hak kepada pihak pembeli atau penerima hak, atau biasa disebut terwaralaba atau franchise. Untuk menjual produk atau jasa perusahaan pewaralaba tersebut dengan peraturan dan syarat-syarat lain yang telah ditentukan oleh pewaralaba. Definisi waralaba lainnya adalah suatu strategi sistem, format bisnis, dan pemasaran yang bertujuan untuk mengembangkan jaringan usaha untuk mengemas suatu produk atau jasa. Waralaba juga dapat pula diartikan sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen yang lebih. Perjanjian waralaba berdasarkan pasal 1 angka 8 Permendak nomor 71 atau 2 tahun 2019, perjanjian franchise atau waralaba adalah perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba atau pemberi waralaba lanjutan dengan penerima waralaba lanjutan. Pemberi waralaba merupakan pihak yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan franchise yang ia miliki ke penerima waralaba. Penerima waralaba merupakan pihak yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan atau menggunakan franchise yang dimiliki pemberi waralaba. Pemberi waralaba lanjutan merupakan penerima waralaba yang diberi hak oleh pemberi waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan. Waralaba lanjutan merupakan penerima hak dari pemberi waralaba lanjutan untuk memanfaatkan dan menggunakan franchise. Sebelum membuat surat perjanjian franchise, tentu Anda harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang harus ada dalam perjanjian tersebut. Dengan begitu, Anda pun bisa membuat perjanjian franchise sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut lampiran 2 Permendak 71 tahun 2019, ada beberapa hal yang diatur dalam perjanjian franchise, yaitu nama dan alamat para pihak harus tertera dengan jelas dan rinci, jenis hak kekayaan intelektual atau haki seperti merek, logo perusahaan, desain toko, hingga resep makanan atau minuman yang dijual. Kegiatan usaha yang akan diperjanjikan apakah berbentuk restoran, eceran atau retail, apotek, bengkel atau pendidikan. Hak dan kewajiban para pihak yang berisi bahwa pemberi waralaba memiliki hak untuk menerima royalti dan wajib memberikan pembinaan, sedangkan penerima waralaba berhak menggunakan haki dan wajib menjaga kerahasiaan bisnis, NDA, bantuan, fasilitas, dan pelatihan, di mana para pemberi franchise harus memberikan berbagai hal yang bisa membantu penerima franchise dalam, misalnya penyediaan dan pemeliharaan komputer, wilayah usaha, yaitu batasan wilayah yang diberikan untuk mengembangkan bisnis, misalnya wilayah Jawa dan Sumatera saja atau seluruh Indonesia. Jangka waktu perjanjian yang berisi kapan perjanjian berlaku dan berakhir terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak. Tata cara pembayaran imbalan yang menjelaskan mengenai tata cara waktu dan cara perhitungan besaran imbalan seperti royalti atau fee dan sebagainya, kepemilikan perubahan, kepemilikan dan hak ahli waris, yaitu kepemilikan atas waralaba serta peralihannya jika terjadi perubahan kepemilikan, misalnya karena pengalihan kepemilikan atau meninggalnya pemilik franchise. Penyelesaian sengketa yang menjelaskan cara penyelesaian sengketa menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia.
Tata cara perpanjangan dan pengakhiran perjanjian yaitu mengatur ketentuan mengenai perpanjangan dan berakhirnya perjanjian. Jaminan dari pemberi waralaba juga perlu tertulis dalam perjanjian franchise agar para pihak tetap menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik hingga perjanjian berakhir. Jumlah gerai atau toko yang dikelola berisi mengenai jumlah gerai toko atau tempat usaha yang menerima waralaba dikelola dalam jangka waktu perjanjian. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian waralaba franchise yaitu 1. Kewajiban pembeli waralaba A. Memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan hak atas kekayaan intelektual. B. Memberikan bantuan pada penerima waralaba. 2. Hak pembeli waralaba melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan waralaba. B. Memperoleh laporan-laporan secara berkala atas jalannya kegiatan usaha penerima waralaba. C. Melaksanakan inspeksi. Dan yang terakhir, kewajiban penerima waralaba yaitu melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan oleh pemberi waralaba. B. Memberikan keluasan bagi pemberi waralaba untuk melakukan pengawasan maupun inspeksi. C. Memberikan laporan-laporan. 4. Hak penerima waralaba A. Memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan hak atas keyakinan intelektual. B. Memperoleh bantuan dari pemberi waralaba. Tiga, dasar hukum waralaba. Ketahui segalanya tentang hukum waralaba. Bagi Anda yang berencana membuka bisnis franchise atau ingin bergabung dengan franchise perusahaan lain, maka ketahui dulu apa dasar hukumnya. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Pemerintah juga mengatur mengenai waralaba dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, di mana pemberi waralaba atau pemilik merek juga harus menunjukkan prospektur perusahaannya kepada calon pewaralaba. Hal ini dilakukan agar hubungan bisnis kedua pihak dapat terjalin dengan baik. Dalam prospektur perusahaan, calon penerima dapat melihat identitas perusahaan waralaba, legislasi usaha, struktur organisasi, serta hak dan kewajiban yang didapat. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Landasan hukum waralaba yang lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana undang-undang ini memuat larangan terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang harus dihindari antara kedua belah pihak pelaku usaha. Apabila terbukti kedua belah pihak atau salah satu pihak melakukan hal tersebut, maka dapat dikenakan sanksi. Dalam undang-undang tersebut terdapat pengecualian yang terdapat pada pasal 50, di mana terdapat beberapa pihak yang tidak termasuk dalam ketentuan undang-undang tersebut. 3. Perjanjian sebagai dasar hukum. Pengusaha juga perlu memahami contoh surat perjanjian waralaba, karena dokumen tersebut cukup penting bagi bisnis Anda. Perjanjian dalam usaha waralaba juga diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, pasal 1233 hingga pasal 1456 KUH Perdata. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata membahas tentang penerapan asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas mengadakan kontrak dengan perusahaan manapun, sepanjang tidak bertentangan atau melanggar hukum positif, kepatuhan, dan ketertiban umum.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pelaku kegiatan usaha berbasis waralaba biasanya berbentuk perseroan terbatas. Untuk mendirikan perusahaan waralaba, sebaiknya mendirikan perseroan terbatas yang telah mendapat keterangan resmi dari Kemenkumham. Hal ini untuk memudahkan pemberi waralaba dalam memberi perjanjian antara perseroan terbatas selaku pemberi waralaba dan penerima waralaba di kemudian hari. 5. Peraturan Nomor 71 Tahun 2019 tentang pemeliharaan waralaba. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan waralaba harus didasarkan pada perjanjian waralaba yang dibuat antara pihak yang mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia terhadap mereka. Pihak-pihak waralaba. Pihak franchisor sebagai pihak yang memberi bisnis waralaba dengan memiliki sistem atau tata cara dalam berbisnis waralaba. Sementara pihak franchise merupakan pihak yang menerima atau menjalankan bisnis waralaba tersebut dengan cara yang dikembangkan oleh franchisor. Penerima waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberi hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan menggunakan waralaba yang dimiliki sebagai pemberi waralaba. Baik, saya menjelaskan tentang berdasarkan lokasi asal. Yang pertama, waralaba mancanegara, ya, merupakan waralaba yang berasal dari luar negeri, seperti McDonald, KFC, Starbucks, dan lain sebagainya. Yang kedua, waralaba dalam negeri, merupakan waralaba yang berasal dari Indonesia atau dalam negeri, ya, seperti Indomaret, Alfamart, kemudian Jeko, Dunkin Donuts, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Berdasarkan International Franchise Associate atau IFA, satu produk franchise merupakan jenis waralaba di mana suatu brand memiliki kontrol penuh memberikan hak kepada pihak lain ataupun franchise untuk menjual kembali produk dari pihak pembeli waralaba yang sebelumnya membayar sejumlah uang tertentu terlebih dahulu. Oke. Kemudian nomor 2, manufacturing franchise merupakan waralaba di mana suatu brand memberikan hak kepada pihak lain atau franchise untuk memproduksi produk dari pihak pemberi, ya, pemberi waralaba atau franchisor, ya, di mana franchise bisa mengolah atau mencampuri bahan baku yang sudah tersedia. Nomor 3, business opportunity ventures, ya, merupakan jenis waralaba di mana pihak franchise diwajibkan untuk membeli dan memasarkan produk dari perusahaan tertentu. Kemudian nomor 4, business format franchise. Untuk jenis bisnis waralaba ini sebagai format dan menyeluruh atau lengkap, di mana franchise akan menjual produk memiliki franchise dengan menjalankan kesepakatan atau cara dan sistem yang disesuaikan dengan franchise tersebut, ya. Kemudian perbedaan waralaba luar dan lokal. Untuk waralaba luar negeri cenderung lebih disukai karena sistemnya lebih jelas, merek sudah diterima di berbagai dunia dan dirasakan lebih bergengsi. Kemudian untuk waralaba dalam negeri juga menjadi salah satu pilihan investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha tetapi tidak memiliki pengetahuan cukup, ya, peranti awal atau perintis dan kelanjutan usaha yang disediakan oleh pemilik waralaba. Sekian, terima kasih.
Pertimbangan waralaba. 1. Penelitian mendalam. Sebelum memutuskan untuk memilih bisnis franchise tertentu, lakukan penelitian menyeluruh tentang industri yang Anda ingin masuki. Penelitian mendalam tersebut bisa memperhatikan tren pasar, persaingan, dan potensi pertumbuhan di masa depan. Informasi yang mendalam akan membantu Anda memahami apakah bisnis tersebut cocok dengan minat dan keterampilan Anda. 2. Reputasi dan sejarah. Franchisor. Pilihlah franchisor yang memiliki reputasi baik dan sejarah yang kuat. Teliti jejak rekam mereka, termasuk keberhasilan dan dukungan yang mereka berikan kepada para franchise. Franchisor yang andal akan memberikan pelatihan, panduan operasional, dan dukungan yang berkelanjutan untuk membantu Anda meraih kesuksesan. Biaya dan ROI. Tinjau dengan cermat struktur biaya yang diperlukan untuk membeli dan menjalankan bisnis franchise. Biaya tersebut meliputi biaya awal, royalti bulanan, dan biaya iklan. Hitung juga potensi pengembalian investasi berdasarkan informasi yang diberikan oleh franchisor. Pastikan bahwa bisnis ini memiliki potensi menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan investasi Anda. Potensi perkembangan bisnis waralaba di Indonesia. Saat ini di Indonesia sendiri model bisnis waralaba sangat populer dan banyak diminati oleh pelaku bisnis. Sistem bisnis sudah teruji keberhasilan dan merek dagang yang sudah terkenal menjadi daya tarik bisnis ini. Berdasarkan data dari Kemenang, selama tahun 2021 terlihat peningkatan yang sangat cukup besar pada jumlah bisnis waralaba di Indonesia. Tercatat ada 124 waralaba asing dan 105 waralaba dalam negeri yang telah berkembang di sepanjang tahun 2021. Waralaba yang berkembang saat ini datang dari beragam jenis usaha. Ada waralaba di bidang F&B seperti coffee shop, restoran cepat saji, toko pastry, dan lain sebagainya. Ada juga produk waralaba dalam bentuk layanan jasa seperti travel, agen, ekspedisi, penginapan, dan lain sebagainya. Sebagaimana sebuah bisnis pada umumnya, bisnis waralaba tentu menawarkan keuntungan bagi setiap pihak yang menjalankannya ya. Lalu saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari bisnis waralaba tersebut. Yang pertama ada merek atau brand yang sudah terkenal. Yang kedua ada standar mutu kualitas sudah terjaga dengan baik. Yang ketiga ada resep atau konsep khusus bisnis yang sudah teruji dengan baik. Yang keempat ada metode dan SOP yang sudah tersedia. Yang kelima ada informasi seputar market dan bisnis yang terkait. Yang keenam ada pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Yang ketujuh ada bantuan keuangan dan permodalan. Lalu jika ada kelebihan pasti ada kekurangan. Untuk kekurangannya ada perjanjian waralaba belum diatur secara tegas dalam perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua ada modal cenderung besar. Yang ketiga ada ketergantungan yang sangat tinggi kepada franchisor. Yang keempat ada franchise fee yang mengikat meskipun bisnis sedang menurun. Yang kelima ada sangat sulit menilai franchisor. Yang keenam ada kontrak yang membatasi ruang gerak franchise. Yang ketujuh ada kebijakan-kebijakan franchisor yang berubah-ubah yang harus dipatuhi. Yang ke-8 ada reputasi merek bisnis akan terganggu jika reputasi merek mengalami kesan negatif. Perkenalkan, nama saya Elin Vanarode dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan teknik. Yang diperlukan dari persyaratan teknik adalah surat rekomendasi dari Dinas Perdagangan setempat. Minimal 80% dari peralatan dan barang dagangan harus diproduksi di dalam negeri. Pemilik franchise harus menjalani kerjasama dengan perusahaan berukuran kecil dan menengah. Untuk persyaratan izin usaha franchise telah diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan tentang penyelenggaraan waralaba. Sebelum dapat membuat izin, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada syarat prakontra. Persyaratan prakontra ini meliputi identitas pemilik usaha, dokumen hukum, struktur organisasi bisnis, sejarah bisnis, audit neraca selama 2 tahun terakhir, jumlah unit bisnis waralaba, serta daftar unit-unit waralaba. Lalu yang kedua ada persyaratan administratif. Persyaratan ini harus melengkapi
formulir pemohonan surat tanda pendaftaran waralaba atau STPW yang sudah diberi cap perusahaan, tanda tangan dari direktur usaha dan materai. Ada fotokopi berbagai dokumen termasuk identitas pemilik, perjanjian waralaba, izin usaha, prospektus penawaran waralaba, bukti pendaftaran hak kekayaan intelektual atau HAKI. Lalu ada akta pendirian jika berbentuk badan hukum, NPWP pribadi dan NPWP perusahaan. Rincian tentang penggunaan tenaga kerja, ada juga komposisi bahan baku atau produk yang akan diwaralabakan. Juga ada bukti keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS PP Kesehatan. Lalu juga ada surat kuasa pengurusan jika melalui perantara. Yang terakhir ada surat kuasa yang telah dilekati materai jika dikelola oleh pihak ketiga. Lalu di sini ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan di dalam sistem waralaba. Yang pertama ada produksi dalam negeri, yang kedua mengutamakan pengusahaan kecil dan menengah, yang ketiga ada wajib mengutamakan kerjasama atau pasokan barang dan jasa dari pengusaha kecil dan menengah, yang keempat ada pemberi waralaba dilarang menunjuk lebih dari satu penerima waralaba di lokasi tertentu. Lalu ada 3 syarat teknis waralaba. Yang pertama ada surat rekomendasi dari Dinas Perdagangan, yang kedua 80% dari peralatan bisnis dan barang dagangan dalam bisnis franchise harus diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga ada pemilik waralaba harus bekerja sama dengan perusahaan skala kecil dan menengah untuk memenuhi persyaratan pemilik franchise. Yang ketiga ada syarat administratif. Syaratnya adalah form permohonan surat tanda pendaftaran waralaba disertai cap perusahaan, juga ada tanda tangan direktur dan materai. Lalu fotokopi KTP permohonan dengan KTP yang asli. Yang ketiga ada fotokopi prospektus penawaran waralaba, lalu fotokopi perjanjian waralaba, fotokopi izin usaha, fotokopi tanda bukti pendaftaran HAKI, detail penggunaan tenaga kerja, komposisi barang atau bahan baku yang diwaralabakan, surat kuasa bermaterai bila diurus pihak ketiga, surat kuasa pengurusan bila dilalui perantara, fotokopi akta pendirian untuk badan hukum, fotokopi NPWP pribadi dan NPWP perusahaan, tanda bukti keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Jenis-jenis waralaba. 1. Waralaba produk. Yang pertama, jenis ini adalah menawarkan produk atau menjual produk seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Kedua, waralaba jasa. Waralaba yang biasanya sering ditemukan ini yakni waralaba yang menawarkan atau menjual jasa seperti salon, tempat les, bengkel, dan sebagainya. Ketiga, waralaba gabungan. Jenis waralaba ini adalah gabungan di mana menawarkan produk dan jasa sekaligus. Misalnya seperti bengkel yang menawarkan jasa reparasi, perawatan kendaraan, dan juga menjual produk untuk perawatan kendaraan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih.